yang sudah kita bentuk tadi. Kita hitung nanti defleksinya berapa. Nah, jadi di sini dihitung menggunakan ini variabel yang Y. Karena tegangan di sini di bawah bantalan itu sama dengan ini ya, KE dikalikan Y atau lendutan ya. Defleksi atau lendutan dari bantalan itu sendiri. Jadi ngontrolnya nanti sama. Jadi tekanan di bawah bantalan harus kita cari. Tekanan di bawah bantalan berapa? Nah, tekanan di bawah bantalan tergantung pada apa? Nah, sedikit beda dengan ketika kita ngitung bantalan maupun rel, karena kita menghitung si balas itu bebannya lebih besar ya, lebih besar karena dia berada di bawah, dan juga material balasnya sendiri itu merupakan beban. Lapisan subgrid ya. Jadi subgridnya ini kayak apa nanti? Nah, subgrid itu di atas subgrid ada balas, ada subbalas ya, ada bantalan ya, ada rel sendiri, ada keretanya sendiri. Nah, jadi Anda harus hitung semua itu kontrolnya. Tidak hanya P dinamis ya. P dinamis oke, tapi kita akan hitung tambahan-tambahan selain P dinamis. Ini metode yang pertama ya. Kemudian variabelnya apa saja. Kemudian kita lihat ini untuk menghitung lendutannya menggunakan persamaan ini ya. Nah, terus kemudian kita lihat beban roda yang ditolerir pada menurut persamaan Talbot. Kalau kita hitung PD, kemarin sudah tahu ya, PD beban ditambah dengan faktor kecepatan ya. Nah, ini kita menghitung ada PD ya. Nah, PD di sini kalau tadi T1 itu adalah di bawah bantalan ya, atau satu ini tadi ya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini persis di bawah bantalan. Nah, sedangkan tau 2 ini adalah tegangan yang akan terjadi ketika ada beban di atasnya ya. Dan sudah ada tau 1 persis di bawah bantalan, ini berapa? Nah, kita hitung menggunakan rumusan yang ada di Talbot. Nah, tau 2 ini sama dengan ini bersamaannya. 58 kali tau 1 dibagi 10 plus D pangkat 1,35. D di mana D adalah ini. Tebal balas ya. Tebal balas tapi tidak termasuk yang sini ya. Hanya yang di bawah bantalan ya. Nah, sasarannya berapa? Ini mekanisme kontrolnya. Berapapun hasilnya nanti di sini bebannya, tau 2 ini harus di bawah 2 kg per cm persegi targetnya. 2 kg per cm untuk standar kontrolnya segitu yang dipakai. Jadi kita harus mendesain supaya ya ketebalan ini supaya tau 2 ini di bawah 2 kg per cm persegi atau 20 kN per cm persegi. Ya. 20 Newton ya. Kita lihat. Kalau metode area dan Talbot ini kita lihat tadi area dan Talbot ya. Jadi tau 1 dihitung berdasarkan ini. Nah, ini tau 1, ini tau 2 ya. Ini tau 2 tadi, tau 1-nya ini ya. 3P plus B plus L ini ya. Ini diturunkan dari Think Moment Plastic Foundation ya. Kita dapatkan rumusan yang lebih sederhana dengan mengaitkan lebar bantalan, kemudian panjang bantalan. Nah, rumusannya ini ya. Kemudian ini nanti Anda hitung sendiri gampang hitung. Terus kemudian metode yang lain nanti kita lihat di contohnya ya kelihatan terkait dengan beban yang diterima oleh balas yang diteruskan ke subgrid itu apa saja ya. Jadi kalau beban dari balasnya sendiri itu adalah dia akan tergantung pada rolling stock ya, rolling stock yang lewat di jalan rel kita nanti. Apa yang rolling stock? Rolling stock itu adalah ya kereta api ya. Nah, kereta api itu yang mana? Kalau karnya atau gerbongnya itu kecil ternyata ya. Jadi nanti yang kita lihat adalah gerbong yang biasanya lugu. Itu yang kita hitung ya. Kontrolnya menggunakan itu. Karena dia
apa namanya, paling berat nanti dilihat. Terus beban rel dan beban bantalan kita hitung juga semua. Relnya di situ ada berapa, tergantung tipenya, terus bantalannya berapa dimensinya, tergantung bahannya, beton atau kayu atau besi ya. Kita akan hitung semua itu. Ini contoh ya, kontrol beban balas terhadap tanah dasar ya. Saya ambil dari Nandaru 2015. Nah ini sebetulnya karakteristik beban yang terjadi pada luku. Nah ini penerjemahannya seperti apa? Kalau sebuah luku ini kira-kira lewat, bentuknya kalau dia berhenti ya, kalau dia berhenti di satu titik, yang terberat itu di sini, di titik ini ya, titik sini. Nah itu akibat satu roda. Tapi roda yang lain tentunya akan membebani titik tersebut juga. Jadi akan ada akumulasi beban. Nah, teknisnya menurut si Profidilis ya, bukunya Profidilis ya, itu nanti ada ini ya, Profidilis. Menurut Profidilis nanti kita lihat sini, kembali ke sini ya. Nah ini tadi yang saya katakan target atau kontrolnya itu menurut si Pak Edi Dayat dan Rahmadi tahun 2001 ya. Jadi kontrol untuk tanah dasar itu harus kurang dari 2 kg per cm persegi. Ya, jadi berapapun beban yang di sini Anda harus desain supaya sampai ke tanah dasar itu kurang dari 2 kg per cm persegi prinsipnya. Jadi kira-kira kalau di beban kita itu kira-kira ya enggak pasti yang kayak ini ya, kira-kira dari 6 ya supaya bisa kuat.